apa? Halo teman-teman, kembali lagi ke podcast kita ya, filosofi terkait dengan filosofi lapangan. Jadi filosofi lapangan itu ada banyak ya teman-teman, mencakup dengan politik, terus habis itu filsafat, olahraga dan juga kemanusiaan. Nah di sini aku udah bareng sama teman-temanku dari PKUA. Perkenalan dulu dong, nggak afdol nggak sih kalau kita nggak berkenalan? Perkenalkan, aku Elsa. Aku Brandy. Aku Rino. Aku Aditya. Oke, kali ini kita bakalan membahas terkait dengan filsafat olahraga. Kira-kira menurut kalian filsafat olahraga ini apa? Kenapa kok kita itu di jurusan yang notabene fisik gak sih? Olahraga itu kan mencakup sama fisik. Kenapa kok ada filsafat? Harus ada filsafat itu kenapa? Kalian nggak kaget awal masuk kuliah terus habis itu ternyata ada mata kuliah filsafat ya? Kok bisa? Apa hubungannya olahraga dengan filsafat itu sendiri? Mungkin siapa yang mau menjawab? Adit dulu. Mungkin dari saya kan sedikit kaget ya, karena dari dulu kan saya itu mikir kalau filsafat itu adanya hanya di FIS, terutama hukum kan. Nah tiba-tiba pada waktu kuliah olahraga ternyata ada. Nah terus secara umumnya yang saya ketahui filsafat itu kayak kita itu menganalisis atau mengkaji tentang ilmu-ilmu olahraga itu, entah di masyarakat ataupun segi-segi pendidikan lah. Mungkin aku tambahin kayak filsafat itu kan hubungannya seperti benar dikatakan Adi tadi, seperti dari FIS kayak sejarah tentang Indonesia. Nah ini kita di olahraga belajar tentang filsafat dari olahraga, seperti kayak gimana sih olahraga di zaman dahulu, seperti yang ada di salah satu buku dosen kami. Kayak dulunya olahraga itu digunakan untuk pertandingan atau pertunjukan pada era-era Romawi kuno, seperti itu sih. Ini bagaimana? Apa tanggapan nih Ya, apa terkait filsafat? Sebenarnya pas dengar ini kaget, gak nyangka juga ada filsafat di FIK. Terus sempat bertanya-tanya tentang ke diri sendiri, kayak apa sih gunanya filsafat? Olahraga kan identik sama lapangan, ini latihan, praktek. Terus tiba-tiba ada filsafat tuh kayak kok ada gitu. Terus ternyata setelah masuk ke filsafat ini ya, hampir beberapa pertemuan ini jadi paham, jadi tahu apa itu olahraga, sejarahnya, kenapa olahraga itu penting untuk masyarakat. Terus olahraga itu ada kaitannya dengan politik gitu. Terus filsafat juga kan kayak sesuatu ilmu ataupun entah itu kayak makna dalam kehidupan sehari-hari kita pun sebenarnya itu kayak menghasilkan atau ada suatu ilmu filsafat atau pengetahuan filsafat yang kita temukan dari kita itu belajar UTS, UAS ataupun bermain yang sekiranya berkompetensi gitu lah. Mungkin itu sih filsafat berhubungan dengan olahraga, karena di dalam filsafat itu ada poin-poin seperti ontologi, aksiologi, yang dimana ontologi itu mempelajari tentang ilmu gerak dari suatu tubuh manusia. Mungkin itu. Aku setuju sih sama kalian. Aku juga awalnya tuh kaget kenapa kok di olahraga ini ada filsafat. Sama, aku juga kaget. Karena kan seperti yang dikatakan Adi tadi, filsafat itu adanya di hukum aja. Dan setelah kita beberapa kali mata kuliah, pertemuan kemarin bersama Pak Fadil selaku dosen kita kan, itu ternyata beliau itu membahas banyak terkait sejarah, terus dunia kelamnya olahraga juga kan, banyak kemarin itu yang terakhir kejuruhan, terus dunia politiknya olahraga itu kan juga banyak. Omong-omong soal tentang kanjuruhan itu menarik ya untuk dibahas, karena sih itu merupakan tragedi yang sangat tidak patut dicontoh lah, kalau tidak terulangi lagi. Karena sekitar berapa sih, 130-an ya? Ya, 135 itu kejadiannya 2022. Tentang ya dari situ
seperti polisi dicap sebagai dalam tanda kutip pembunuh karena melemparkan gas air mata yang dimana notabene itu ruangan tertutup bukan ruangan terbuka. Itu menurut saya sih sangat tidak pantas ya. Dan menurut apa kayak review entah itu dari netizen ataupun yang melihat itu ada beberapa sudut pandang. Nah itu ada yang dari sudut pandang netizen bagian supporter, entah itu dari pihak polisi. Nah awalnya kan ini kan menurut berita yang pernah saya baca lewat sosial media itu ada kalau nggak salah satu atau berapa orang supporter yang turun ke lapangan nah untuk melampiaskan. Nah tiba-tiba semua orang itu yang hadir itu terprovok lah sehingga bisa nggak bisa polisi itu kan mengamankan tentunya kan itu polisi turun. Nah dengan terkendalanya dan chaosnya supporter, polisi ini sih lebih ke berpikirnya Berlindung ya. Ya. melindungi sama belum berpikir secara jangka panjang lah Ya. karena dengan melemparkan gas air mata di ribuan yang datang itu pasti akan membuat lebih chaos apalagi Ya. gas air mata kan beracun kan Ya. dan kayak mengakibatkan berdesak-desakan, Ya. berhimpitan sampai ada yang pingsan di pintu keluar. Ya itu sih mungkin hal-hal seperti itu mungkin tidak boleh terjadi lagi karena hal tersebut juga tidak etis, tidak bagus untuk Indonesia karena dicap jelek oleh dunia sih. Mungkin dari filosofis yang kita dapat itu kayak bagaimana cara kita berpikir panjang dan tidak mengambil sesuatu resiko secara dalam keadaan chaos. Terus sekiranya itu kita bisa memikirkan lah bagaimana nanti jangka panjangnya kita bisa kayak nyawa orang ini bagaimana, terus nanti dampaknya seperti apa gitu kan. Yang terdampak kan bukan cuma korban saja, tetapi ada keluarga, ada lingkungan sekitar, sepak bolanya mungkin banyak sih yang terdampak dari Klubnya, ya terakhir klubnya dicerai. ya. Jadi ini menurut kalian ya dengan adanya tragedi Kanjuruhan ini dipastikan oknumnya kan ada satu orang ya Kurang lebih satu orang ya. Itu menurut kalian hukuman yang dikasih itu setara nggak sih sama tragedi yang sudah terjadi di Kanjuruhan ini sendiri? Ini kan chaos banget ya, ini sampai keluar kemana-mana loh ini. Kalau tentang hukuman sih kita serahkan kepada atasan sih karena kita kurang paham terkait hukuman tersebut. Namun sebaiknya hukuman yang setimpal itu yang dapat membuat jera atau membuat kapok lah untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu sih. Ya bagaimanapun juga hukuman itu pun kan nggak selevel lah sama apa yang udah berdampak. Soalnya kan ini berkaitan dengan nyawa apalagi ratusan kan. Ini kita bakalan masuk ke politik olahraga ya. Boleh. Di zaman sekarang ini kan banyak ya ternyata klub-klub gitu tuh yang ternyata di Bali itu politiknya itu sangat-sangat besar, apalagi timnas. Ya. Ya, kalian tahu sendiri ya. Nah itu menurut kalian bagaimana terkait dengan keadaan seperti sekarang ini terkait olahraga? Tahu aja. Kan sekarang lagi isu politik ke timnas. Yang baru-baru ini, bukan baru-baru ini sih. Ada berita yang mengatakan kan Indonesia itu tuan rumah Piala Dunia U23. Nah itu di Piala Dunia itu ada salah satu tim
Israel, yang dimana kita tahu sendiri Indonesia itu berpihak kepada Palestina. Nah, karena hal itu menurut berita itu karena ada bupati atau apa yang di Bali itu pokoknya nggak mau timnas Israel itu main di Indonesia, karena FIFA itu udah ada peraturan bahwa sepak bola itu untuk bukan untuk politik. Nah, karena hal itu jadinya Indonesia itu dikenakan sanksi copot tuan rumahnya. Nah, itu kasus yang sangat memprihatinkan lah. Padahal dengan adanya Piala Dunia di Indonesia kan membuat orang luar itu melihat Indonesia, negaranya bagus, stadionnya bagus, supporternya Bener juga sih, kalau semisal ada negara yang konflik dan belum mereda itu kan sudah tidak boleh untuk melakukan pertandingan, apalagi ini sudah menyangkut dengan apa itu nyawa, pembunuhan, genosid lah. Nah, tetapi kalau dihubungkan sama politik, nggak mungkin kalau sepak bola itu tidak bisa bebas di politik, karena kalau tidak ada politik, entah itu kayak semisal promosi atau yang lain, kita tidak akan dikenal ataupun bahkan tidak ada kemajuan dari sepak bola, entah itu dalam segi infrastruktur, sarana prasarana ataupun melalui pemain yang sudah dinaturalisasi. Nah, mungkin dari aku ini sih, kalau solusi agar Piala Dunia yang kemarin itu sebaiknya sih kita meminta persetujuan dari negara-negara lain sih terkait keikutsertaan Israel untuk bertanding. Kan banyak negara-negara yang juga tidak setuju bahwa Israel itu berpartisipasi dalam Piala Dunia. Mungkin kalau ada kebijakan tentang pengambilan suara Israel ikut atau tidak, mungkin hal itu lebih baik daripada Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah. Ya. Karena banyak juga sih kan negara hampir banyak lah yang menentang Israel itu main, karena kalau misal Israel itu jadi main di Indonesia, pasti akan ada banyak juga pemain dari negara lain yang akan mengundurkan diri, karena bukan masalah menang atau kalah tapi tentang kemanusiaan juga. Jadi kita bisa mengambil nilai filosofisnya itu, kita itu menghargai kemanusiaan lah, bukan seberapa penting kemenangan ataupun negara kita keluar kepada dunia terekspos ataupun yang lain, tapi kita lebih menghargai entah apa itu kemanusiaan dan bagaimana kita berkeadilan lah dalam negara-negara yang terkena konflik. Sebenarnya FIFA itu bisa sih sanksi nggak sih? ya mensanksi ini Israel. Kayak Rusia. Ya kayak Rusia Rusia kan, kan kemarin sama Ukraina. ya di Bombardir kan Ukraina. karena Rusia menginvasi Ukraina, jadinya Dan ya ikut turnamen Rusia juga dari dunia FIFA ya. Tapi kan kalau semisal Rusia di ban, kalau semisal negara Israel di ban, kan kayaknya akan terjadi beberapa chaos lagi. Soalnya Israel sendiri kan dibackingi oleh negara terkuat kan, yaitu Amerika kan. Dia kayak perlu pertimbangan besar. Tapi FIFA juga ini kayak lebih mendukung salah satu, lebih ke nggak netral. ya mungkin dari FIFA juga sih takut juga karena Amerika. dampak dari memblokade tidak mengikutkan Israel dalam Piala Dunia juga akan berpengaruh kepada politik yang ada di dunia sih. Nah, tapi kalau dunia itu kayak lebih kejauhan. Di Indonesia sendiri kan ada juga politik, entah itu di pos desa juga maupun di timnas. Ketua umum kan menjabat dua kan. Erick Ya. Thohir. Kan sebelum jabat kan slogannya dukung saya agar Indonesia masuk Piala Dunia. Nah, tapi ternyatanya bukan. Soalnya ada pergantian pelatih yang secara tiba-tiba itu pun satu keputusan. Ya. Nah, terus kayak permainan di dalamnya. Terus sekarang hasilnya apa? Nah, sekarang hasilnya Hasilnya Bang, tidak aku mau tanya memuaskan. ke kalian, ini menarik.
terkait dengan pergantian pelatih. Ini kan banyak ya di media sosial, apalagi akhir-akhir ini itu kan banyak yang mengecam pelatih yang baru sekarang. Iya, Ya kan? betul. Itu gimana menurut kalian terkait dengan isu tersebut? Karena kan itu apa ya? Ini sih dulu kan kalau nggak salah Patrick Kluivert sama Eric Thory kan kayak berjanji kan, misal dengan bergantinya pelatih akan lebih baik. Nah tapi dalam segi pihak pandangan netizen lebih baik di eranya Sintayong karena para pemain itu lebih bisa chemistry itu loh. Ya. Pada saat Sintayong kan. Ya. Nah pada saat Patrick Kluivert malah timnas itu mengalami kekalahan yang secara banyak. Jadi kayak menangnya kurang, chemistry-nya juga belum dapat, apalagi yang kemarin waktu musuh Arab. Ya. Kenapa kok Mark Klok tetap dimainkan penuh sedangkan Ya. udah beberapa ngelakuin Kesalahan. kesalahan blunder, terus Yakob juga, padahal masih ada ruang, kenapa kok menarik baju. Ya itu chemistry sih yang mungkin dari pelatih itu sangat penting untuk tim karena chemistry membangun kerjasama. Dilihat di media sosial waktu era Sintayong kan kayak bercanda-bercanda seperti Marcelino bercanda dengan Sintayong, kayak Sintayong dijeburin ke kolam. Itu sangat chemistry-nya sih sudah lekat banget lah, sudah Sudah klop. kayak keluarga Ya, sendiri gitu. sudah kayak keluarga. Sedangkan pada era Kluivert kayak gimana, kayak ada apa ya? Ini kan Ada space renggang. Ada space renggang dari antara pemain sama pelatih. Ini. Apalagi kan kemarin di sosial media terutama Instagram kan ada ini kan, ada kayak penyebaran informasi Kluivert out. Ya. Itu agak bikin beberapa persepsi tidak baik juga. Ini sih mungkin pergantian pelatih itu sebaiknya dilakukan setelah Ajang selesai. ajang kualifikasi Piala Dunia ini selesai. Tidak bisa dilakukan di tengah-tengah saat proses itu berjalan, karena kenapa, taktik yang diberikan pelatih juga masih berbeda kan. Tentang pemain sudah sama Sintayong taktiknya, tiba-tiba ganti ke Patrick Kluivert. Nah itu kan taktik yang kan kita sebagai kayak pihak pengamat Nah, juga kayak supporter kan kayak bingung. Iya. Tiba-tiba kok diganti, terus katanya sepihak dari pihak Sintayongnya. ya, Padahal secara garis besar pemain itu udah menyatu sama Sintayong, tiba-tiba diganti. Sedangkan acara Piala Dunia kan berdekatan waktu itu, tiba-tiba diganti. Berarti secara tidak langsung pemain itu harus bisa beradaptasi lebih cepat juga kan. dituntut beradaptasi cepat. Nah, Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan terkait filosofis olahraga. Yang pertama itu ada, apakah olahraga yang seharusnya menjadi ruang netral dan universal itu bisa tetap murni ketika dimasukin ke kepentingan kekuasaan itu sendiri? politik Ya, Politik terkait banget politik. ini. Balik lagi. lebih ke agak bahaya. Tinggi ini ya. Bahasanya terlalu tinggi, tapi bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku, pengalamanku ya, di daerahku sendiri itu sistem politik kayak udah dari dulu. Semisal di pertandingan Ligana ataupun Suratin itu pasti ada orang dalam yang kayak ada suatu kayak pelatih dari tim nih. Nah itu kayak bernegosiasi sama orang dalamnya itu. Nah itu bisa mengatur jadwal pertandingan maupun poin skor dan wasit. Nah, karena aku mengalami sendiri waktu itu. Sedangkan kayak dari tim-tim yang tidak ikut kan kayak berdampak banget kan. Jadi kayak orang yang berkuasa itu pasti kan akan tetap bisa menghalalkan segala cara kan. Dari saya sih mungkin kenapa orang-orang seperti oknum-oknum itu membuat keputusan seperti itu, karena mungkin salah satunya adalah uang sih. Karena politik, uang, olahraga itu seperti siklus lah, dari Berputar. Ya berputar, itu sangat-sangat berputar. Dari uang nanti ke politik membuat kebijakan seperti menguntungkan sepihak, itu akan berputar secara terus-menerus untuk membuat exposure lah tentang suatu kepemerintahan, dari seperti yang dikatakan Hadi tadi, seperti membuat kebijakan seperti skor yang dapat diatur,
itu semuanya mungkin gara-gara uang sih. Iya. Kebanyakan uang ya. Kebanyakan uang. Kalau ada uang bagus. Oke. Tapi ya kalau tidak ada politik ya sebenarnya ya nggak bisa. Cuma Iya. kalau ini lebih ke penyalahgunaan sih. Penyalahgunaan sih, oknum sih bisa dikatakan oknum. Tapi oknumnya ini kan udah kayak kelihatan banget. Iya, iya. Banyak sekali. Oke. Mungkin kalau kita ini kan calon pelatih ya. Oh, Nah. Kita kan kuliah di kepelatihan olahraga ya. Nantinya akan menjadi pelatih. Nah, bagaimana menurut kalian bagaimana secara menanggulangi masalah ini agar kita itu bisa menjadi pelatih yang netral, yang nggak gampang disokok lah. Nggak mau susah ini. disokok sama uang. Kan biasanya katanya harus- tadi kan uang kan Iya. ini. Tapi- Kalau ada uang pasti mulus semua kan. Betul. Atlet walaupun dia nggak berkualitas ya tetap dimasukin aja Nah, ya kan. Nah banyak itu tuh. gimana? Cara kita itu membangun diri kita agar nantinya tidak seperti itu. Kita Susah sebagai ini. calon pelatih. Susah. Karena dunia ini kan semakin berkembang tuh kita membutuhkan duit. Tuh, apalagi nanti kan katanya robot memasukkan AI ke buatan. Gimana ya? Kita realistis aja lah. Gaji pelatih berapa sih? Ya. Berapa? Paling angka digit lah. Apalagi yang di daerah paling Iya, apalagi di daerah kan paling under 10 lah mungkin. Terus dengan gaji yang gitu kan ada beberapa yang berpikir, wah kalau Sogo enak juga nih kan, besar kan. Wah, mantap ini kan. Nah, itu ada beberapa oknum juga. Cuman kalau dari kita ke depannya ya, agar tidak termakan itu, ya yang pertama harus percaya diri sih. Percaya diri dengan kualitas kita bisa bersaing dengan orang lain. Kita nggak memungkiri kita juga bisa bersaing dengan pelatih-pelatih yang ada di luar. Seperti mencoba-coba yang dekat-dekat aja lah, Malaysia, Singapura, masih tim-tim itu. tapi kita kayaknya kayak ini sih, lebih kayak perlu politik dikit lah. Kita itu kayak menggandeng suatu perusahaan ataupun agar ini kan ada pemasukan, Ya. entah itu dalam segi sponsor bisa kan kita buat kayak entah itu pemegang jersey, kayak lapangan juga kan. Ya mungkin Berat pembahasan. berat sekali soalnya pembahasannya. Politik kan. Politik itu gimana ya, tidak bisa sepenuhnya dihilangkan lah dari sistem olahraga, karena politik itu banyak juga banyak berkontribusi, juga banyak membuat hal-hal negatif Plus untuk minus, olahraga. plus Plus minus. minus lah, semua tindakan yang itu kena ada plus minus. plus minusnya. Tetapi dengan kita sih sebagai calon pelatih mungkin dapat membentengi diri lah, kayak berusaha untuk tidak terjun ke arah politiknya, tetapi fokus dalam olahraganya. Kenapa? Karena kita kan akan mencetak atlet-atlet atau generasi emas tahun 2045 kan. Mungkin Generasi emas. Emas ya? generasi emas. Mungkin dari itu sih kita harus berpegang kepada pendirian kita tentang olahraga, bahwa olahraga itu membentuk suatu atlet untuk ke luar negeri, berkompetisi ke luar negeri, mungkin itu sih. Tapi kalau omong-omong soal generasi emas 2000 ini kayak agak sulit untuk Waduh. mencapai. Emas atau emas? Cemas atau emas Mungkin ini lebih ke gimana? pakai C-nya lah. Iya, Cemas. Iya. Waduh. Karena kan Indonesia cemas 2000. zaman ini aja masih banyak ini, masih yang minim literasi, terus kayak melakukan atau mengomentari apapun itu langsung, Wih, nggak secara tangannya. dipandang Oh, ataupun iya. melakukan survei dulu kan. Jadi kayak berat. Ngomong-ngomong tentang literasi nih, kebanyakan olahraga kan jarang ya yang mau baca buku itu. Malas mesti. Ya males Ya. kan. Soalnya mereka kebanyakan praktek. Karena Nah. olahraga kan banyak prakteknya. Nah, ketika praktek itu setauku ini ya. Setauku itu kalau misalkan kita banyak beraktivitas di luar itu tuh bakalan susah lah untuk fokus. Kayak seperti ya. membaca itu kan Iya. susah ya. Karena mereka sudah beraktivitas di luar. Nah, dengan adanya filsafat olahraga ini sendiri, kita kan dituntut untuk membaca ya. Apalagi Ya. di mata kuliahnya Pak Fadil sendiri Ya, kan ya. banyak. Pak Fadil kan ngasih buku yang
Ya Allah, ya ampun itu. seperti bunga rampal gitu kan. Bunga Itu rampai apa? Tulisan kecil-kecil ya Allah. Nah, jujur nih. Kalian baca gak sih bukunya Pak Fadil kemarin? Kalau baca baca tapi mungkin nggak sepenuhnya, paling Ya. mungkin kayak mencari poin-poin gitu. betul membandingkan Tapi aja kadang pas waktu mau baca secara garis besar apa aja. Kalian gak ChatGPT enggak kah? gitu. Biasanya kan ada yang ditempel ChatGPT dulu. Aduh. Ini rangkumkan Enggak lah. bab berikut. Oh, Nah, biasanya kan mungkin gitu. sebagian sih kayak gitu. Sebagian kayak gitu. Mungkin kayak melihat dari segi apa yang dimaksud dari buku Ya. itu kan. Baca sih baca, cuma kita memahaminya untuk menyalurkan ulang itu di depan kelas itu cukup sulit ya, karena hal tersebut perlu dilatih. Karena kalau kita Speaking. ya public speaking-nya juga berpengaruh. Kalau dikatakan membaca atau tidak, mungkin membaca, cuma nanti paham atau tidaknya urusan belakang. Ya. Nah, Bisa kan terbiasa Iya, bisa karena terbiasa. baca Oh, mungkin ngomong-ngomong tentang politik olahraga tadi ya, gimana kalau kita bahas tentang itu sih, bahas tentang rivalitas apa nih? rivalitas antar klub. Aku nggak ikutin sepak bola Indo. Sama, aku juga gak ngikutin kayak lagi. contoh Sepak bola Indo tuh kayak ya. Arema, Ya. Persibaya, Ya. Persija, Persib gitu. Nah ya mungkin Aku taunya Arema sama Bonek doang, guys. Ikutinnya cuma itu tok. Iya. Yang lain enggak. Sepak bola Indo. rivalitas itu Kayak gimana sih menurut Adit? Jangan jauh-jauh lah, Persebaya sama Arema Ya, coy. Arema. Yang umum lah. Kalau Ya. rivalitas Arema versus Persibaya kan udah dari dulu kan. Mesti kalau setiap Arema away ataupun Persibaya away pasti Nah. ada chaos. Nah, Oh, itu ya. skipper. Tapi sebenarnya dari pihak timnya sendiri lebih nggak mempersalahkan atau nggak, bahkan Tidak bersedih. sedikit lah kak ininya kayak rivalitas, tapi lebih ke supporternya. Supporternya Oh, ya. supporternya. Yang bikin chaos sendiri tuh Nah, pasti supporternya. supporternya. Karena ya. Oh. Kita kan misal kalau supporter Arema fanatik nih, pasti kan kayak mencari-cari kesalahan Oh. Persibaya. Nah, terus sebaliknya juga. Jadi kayak dari timnya sendiri pun dari segi rivalitas kayak kurang peduli lah dari segi pendukung. Oh, mungkin yang aku tangkap dari Adi sih, rivalitas itu menjadi suatu kok ada keuntungannya, ada juga kerugiannya ya. Nah, betul. Mungkin keuntungannya dari segi exposure dari sebuah tim, Nah. sponsor-sponsornya Nah. masuk. Oh, mungkin. Apalagi kan ditayangkan di TV kan. Ya. Nah, itu yang bikin ini. Ya itu mungkin kembali lagi kepada bisnis lagi mungkin. Terus tapi kan like, kalau semisal Justru itu rivalitas. klub-klub yang udah rivalitas terus namanya besar nggak dimainkan ataupun nggak ditayangkan, Nah. pasti peminatnya sedikit. Oh. Berarti peminat sepak bola di Indonesia tergantung semua rivalitas itu ya. Tergantung juga sama Timnas Timnas. hasilnya. timnas lagi, timnas lagi. Timnas sebenarnya seru. Tapi jangan di Indo lah, di Indo terlalu chaos. Nah, Kita terbang ke ini Oh aja iya, lah, lupa. terbang ke luar negeri aja. kalau yang rivalitas. waktu musuh Irak kan kalah kan. Iya. Nah, itu kan ada supporter yang rame-rame ini kan ngelemparin. Oh, Ya. botol. Nah, kan itu kan Cup. Jay Isis kan udah ini kayak Ya. berhenti Stop. berhenti Ah. berhenti, tapi tetaplah bagaimanapun supporter kayak kecewa. Ya. Tapi nggak bisa sih kalau misal kita kecewa, kita ngelampiasin nggak seperti apa kok misalkan melemparkan. barang. Oh, oke teman-teman. Ini nggak usah dimasukin dalam masalah pembahasannya lah ya apa. Aku mau tanya terkait dengan supporter. Kenapa sih di Indonesia itu berbeda dengan supporter-supporter yang ada di luar negeri? Kayaknya Indonesia ini kayak yang Lebih fanatik. dikatakan iya lebih ya apa ya, kayak mereka tuh ya cintanya misalkan sama klub Arema ya itu Interpol sampai apapun aja dilakuin gitu kan. Nah, kenapa kok di klub-klub lain misalkan ada pertandingan sepak bola itu enggak seperti yang ada di Indo? Makanya seperti yang katakan Mas Naim tadi, jangan di Indo lah, nanti chaos ya itu kan. Kenapa? Kan jadi dicap kayak gini kan Oh iya. Makanya Indonesia. harus di Indo nih. Kayak gini. Dari orang tua. Nah, orang tua, lingkungan, Iya. terus sama segi pemain dan kayak
turun temurun lah. Pasti di Indonesia itu keterkaitan dengan istilahnya kayak pencak silat, ada terus kaki melayang kan mesti ada, kalau enggak Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu enggak beda jauh. Kalau di negara luar kan jarang kan, Jarang. kecuali PP. Nah, PP apa PP? Apa PP? itu kan ini mantan pemain Real Madrid kan. Oh, PP. pemain PP. Kira pembeda Pancasila kira. Mungkin kalau di Indo kenapa kayak gitu? Tidak juga sih, seperti Barcelona ada apa? Supporter apa itu yang sampai di ban sama FIFA itu kayak apa ya namanya, lupa saya. Ada Barcelona itu fans yang cukup fanatik, membawa seperti barang-barang ya, spanduk-spanduk. Oh, rasis. Ya, rasis itu sempat di ban sama FIFA untuk tidak boleh mengikuti pertandingan seperti kayak Everton itu, seperti supporternya itu solid banget gitu. Cuma rivalitas di antara supporter, ya rivalitas di antara klubnya itu kurang tersorot lah di sana. Cuma fanatik kepada klubnya, tidak menjelek-jelekan klub supporter dari klub lain. Mungkin itu sih. Kalau di luar tuh supporternya tuh Tenang-tenang, lebih kenapa tenang. nggak fanatik Indo sampai rusuh itu mungkin karena sejarah klubnya mungkin. Kita ambil contoh di Inggris aja lah, yang paling terkenal tuh dari kota Manchester, ada yang biru ada yang merah. Awalnya itu bisa satu biji yang merah, awalnya merah yang MU lah sebenarnya, yang sekarang ya jelas MU. Terus Kenapa MU? ya sekarang lagi angin-anginan. Nah, awalnya tuh cuma MU doang di Manchester. Terus ada beberapa orang nih yang gak setuju. Akhirnya mereka tuh membuat sebuah organisasi, akhirnya ke Manchester City. Sehingga lahirnya rivalitas antara keduanya. Yang pertama itu karena sejarahnya, dan sama-sama dari Manchester United, sama-sama dari Manchester. Sehingga terbentuklah rivalitas. Kalau kita terbang ke Spanyol, ada Clasico ya, antara The Chul dan The Meat. Penggemar sejati Manchester. Tapi Manchester Israel ya, jalan. Yang dimana Barca dan Madrid ini sangat erat, tidak akan terpisahkan. Mau dimanapun kompetisinya pasti selalu panas. Karena itu satu ibu kota kan? Ya betul. Satu ibu kota. Madrid. Spanyol Madrid. Yang satu di mana sama sih sebenarnya, kalau rivalitas pasti ada orang-orang yang gak setuju atau ada yang fanatik menyerang satu pihak. Tapi untuk orang-orang yang bijak pasti melihat itu sebagai permainan yang indah untuk dilihat. Karena kan panas tuh, hype, pemain juga hype pasti, pengen menang, pengen menunjukkan siapa raja sebenarnya. Tensi tinggi ya. Iya. Apalagi di zaman-zaman sekarang sih, kalau untuk MU nggak separah zaman-zaman Eric Cantona atau bukan, itu siapa pelatih, Sir Alex Ferguson. Itu kan dulu tuh panas kali, sampai pemainnya ada sampai ini Erling Haaland tuh seorang ayah, di mana ayahnya itu sampai patah kaki. Usia mudanya, masih muda dia patah kaki gara-gara Eric Cantona ini membawa masalah personal ke dalam lapangan lah. Jadi dendam lah dia kan, dipatahin. Dan akhirnya Erling Haaland ini ayahnya itu pensiun dini. Atau enggak di Spanyol juga ada kan? Zaman-zaman Ramos, Pepe. Ya, mungkin kalau membahas tentang itu sih kayaknya lebih ke aturan sih, karena aturan atau ketentuan FIFA di zaman dulu kan, zaman dulu belum ada kayak VAR, kayak apa itu teknologi yang digunakan untuk menganalisis video. Mungkin pada zaman itu masih belum ada sih, sehingga pemain semena-mena tentang membuat tindakan-tindakan krusial pada saat Ingat, main. kata patah, Apa? bola boleh lewat, kaki jangan. Oh, Itu enggak di dunia, di Indonesia. Indonesia. Daerah pun udah terrealisasikan. Tarkam. Walaupun itu namanya Liga 1, Liga 2, Super League, apa aja? banyak tarkamnya. Banyak. Kayak yang ini kasusnya Justin Hubner itu.
apa ya sing dari yang kita bahas kayak mengandung nilai filosofis banyak. Banyak Iya, sekali. banyak sekali. Nah itu dalam segi kemanusiaan, keadilan, terus solidaritas, semangat penuh, etika, adab, banyak. Terkait etika politik di olahraga itu sendiri ya. Ini ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kira-kira bisakah olahraga itu menjadi ruang pembentukan karakter moral masyarakat jika sistemnya itu nggak etis? Sistemnya itu sendiri tuh nggak etis, tapi jadi gimana caranya bisa apa enggak sih sebenarnya ini tuh menjadi pembentukan karakter moral masyarakat itu sendiri? Kalau dikatakan bisa, menurut saya sih bisa. Karena kenapa? Dalam olahraga tersebut atau sebut saja seperti sepak bola kan, sepak bola itu dilakukan untuk bekerja sama seperti tim lah, dalam keadaan tim. Tetapi apakah bisa seseorang untuk etis dalam hal kayak dalam suatu sistem yang tidak etis? Menurut saya bisa, karena hal tersebut bergantung pada individu tersebut. Kenapa? Karena kita harus dapat membentuk karakter kita sendiri, berjalan di pendirian kita sendiri kan. Saat kita memasuki sebuah klub atau suatu organisasi, kita harus mampu berjalan di pendirian kita sendiri, seperti ya kayak mampu menjunjung keadilan, kerjasama, tanggung jawab, kemudian disiplin dalam tim tersebut. Itu sih sebenarnya bisa dari individu masing-masing. Tapi ini sih lebih kayak bertahap kan. Iya. Karena tahu sendiri kan kayak Indonesia itu gimana, yang banyak yang ngatain SDM-nya begini, Iya, orang yang begini. Nah, negara maju. cara bertahap. Tapi kalau tentang perubahan sih kayak sulit gitu kalau nggak disertakan sama kesadaran dirinya sendiri. Iya. Sebenarnya olahraga ini mau netral sebenarnya, tapi ada beberapa orang tuh menggunakannya ini dengan cerdik lah, dalam istilah kata cerdik. Misalnya untuk pemilu itu kan pasti banyak pejabat tiba-tiba pakai kaos timnas, timnas menyuarakan timnas tuh gini, padahal sebelumnya kayak acuh tak acuh, Tidak tahu sepak bola. Iya, nggak tahu. Tapi kalau waktu timnas mau main ya masih tuh ngepost. ada banner nobar, tapi yang dibesarin itu ini Mukanya muka pejabatnya orangnya. sendiri, bukan dari timnasnya sendiri. kampanye ya, kampanye. Berarti kayak orang ini yang main timnasnya apa pejabatnya. Terus terlalu diagung-agungkan juga sepak bola di Indonesia ini. Sebenarnya kan olahraga kan masih banyak kan di Indonesia tuh yang Iya. bersinar. Kita ambil contoh basket Indonesia tuh pernah masuk di kejuaraan dunia. Tapi berbanding terbalik dengan dana yang diberikan pemerintah, di mana bola ini berapa miliar gitu, sedangkan di basket itu hanya berapa miliar, sampai puluhan lah. Kayak terlalu diemaskan lah. Sedangkan olahraga lain itu masih banyak yang masih berprestasi, dari badminton, renang kita ada apa lagi ya? Banyak sih. Atletik. Kan ada berita juga sing itu atlet juara dunia apa kalau nggak salah catur apa gimana gitu. Nah itu kan nggak sama sekali nggak ini disorot media maupun pemerintah. Siapa sih yang cewek Bahkan jam? aduh Iren. ya itu banyak juga kan kayak tutup mata, tutup kuping. Ya itu mungkin kembali kepada politik sih, karena politik itu memberi, karena popularitas dari sebuah individu ataupun klub itu berpengaruh pada politik, karena memberikan suara-suara. Nah, apalagi kan sepak bola kan secara garis besar peminatnya banyak. Iya, banyak sekali. hampir setengah. Orang kita waktu Hampir kecil, semua. anak kecil aja Sama pasti Merauke. tahu tentang Iya. tentang sepak bola. Iya. Yang itu perempuan atau laki-laki ya. Terus kan kalau banyak yang dukung kan banyak ini juga. Iya. Pemasukan. Masukan.
uang. Itulah. Balik lagi ke uang. permainan lagi. Makanya pada kaya kan tuh. Ini kan jam Rolex. Waduh, itu apa itu? Itu sih karena Bela negara. semua itu bergantung pada pemimpinnya sih. Kenapa? Karena ada filosofi tentang ikan busuk dari kepalanya kan. Nah mungkin sesuatu kebijakan itu seharusnya dipikirkan secara matang-matang. Pemimpin harus membuat sebuah aturan yang dapat menjangkau masyarakat menyeluruh, seperti berdampak tetapi tidak menyengsarakan rakyatnya. Mungkin dari pemimpinnya aja memiliki dualisme kan. Erick Thohir itu menjabat sebagai Menpora dan Ya, PSSI. ketua PSSI. Ya. Nah sebaiknya itu Tapi kayaknya bentar lagi di ini dipecat. dipecat dari Dicoba. Ya, karena kan gagal Oh. Piala Dunia kan. Kan Nah. janjinya bakal Piala Dunia. Nah, enggak. Ngomong-ngomong. Ya, dualisme nggak tahu ya. dualisme seperti inilah yang dapat merusak tatanan pemerintahan, karena mana mungkin satu orang menjabat 2 jabatan. Bagaimana mengatur PSSI, belum juga PSSI, belum juga Menpora. Meski kan tugasnya beda. Ya tugasnya berbeda, bukan dalam satu ruang lingkup yang sama. Bukan cuma Cara nggak langsung ya, seperti Jokowi Mahdi kan orang itu melaporkan diri sendiri ke Iya. orangnya itu. Iya. Betul. apalagi Kemenpora kan. Kementerian Pemuda dan Olahraga, berarti semua olahraga, bukan cuma Padahal di sepak bola. Itu kan secara garis besar bukan atlet kan. Iya. Pebisnis dia. Ya, pebisnis. Itulah pintar apa itu? Pintar dalam tanda kutip. Baru pintar dalam politik. Semua itu nggak pernah luput dari politik. Di desa juga dia buat ajang politik, nah itu pemilihan bupati, kepala desa. Secara garis besar kan filosofi sama pembahasan kan banyak kan. Oke, ini mungkin terakhir ya kata-kata buat kalian untuk menanggulangi terkait dengan olahraga di zamannya sekarang ini. Dan katanya menuju Indonesia emas 2045. Gimana nih? Cemas apa emas, Mas Adit? Emas, tapi C-nya agak ketinggal Kecil. C-nya masih kecil, belum banyak. Gimana Itu gimana? font 11. Apa sih yang perlu dirubah di negara ini biar olahraganya itu juga nggak banyak dicap buruk gitu? Yang perlu dirubah itu ada yang internal dan eksternal. Nah, kalau internal sendiri itu dari pihak entah itu mungkin timnya dan atasannya, misal kayak kebijakan, terus dualisme itu harus dibenahi, karena kalau nggak dibenahi walaupun sampai 2100 apa 2000 berapa pasti akan tetap, kalau misal dari atasnya sendiri nggak dibenahi. Terus yang dari eksternalnya mungkin dari segi bisa supporter ataupun yang lain, karena gimana kalau kita mencapai 2045 emas sedangkan kita saja itu terlalu menjudge orang hanya dalam segi cover ataupun sekilas, bahkan kita belum mereview, hanya dari perkataan maupun komen orang di sosial media kita tuh kayak secara langsung Gampang ikutlah berubah. gampang Iya. ikut. Nah kayak sulit gitu, kayak FOMO ya bahasanya. jadi misal kita nggak ikut, kita dibilang kayak Gak cinta Indonesia. gak cinta Indonesia, ketinggalan zaman ini, agak sulit. Dari minum diri gimana? Mungkin dari aku, apakah Indonesia itu bisa untuk menuju Indonesia emas 2045? 45 Mas. 24 Ya. 24 tahun lalu mas. lalu mas. Tahun lalu masih Scary, itu. scary. Mungkin bisa ya, karena kenapa saya percaya terkait bangsa Indonesia ini, generasi muda ini bisa untuk meraih generasi emas. Karena kenapa kita hidup di teknologi yang sudah canggih, terdapat AI yang bermacam-macam mereknya, seperti
ChatGPT, apa itu Merek ya? Brexport, Perplexity. wah banyak sekali itu. AI. Mungkin dari situ generasi muda dapat mengembangkan lah kognitif mereka, psikomotorik mereka, motorik mereka untuk membangun atau mengembangkan potensi mereka yang miliki, mulai dari olahraga ataupun dari ilmu pengetahuan ataupun yang dari lainnya sih. Menurut saya bisa untuk menuju ke sana. Tapi mungkin tidak 2045, tapi mungkin agak mundur sedikit lah, sekitar 2000 berapa ya? 100. Oh, enggak lah, mungkin percaya diri aja dulu. Mungkin bisa lah Indonesia Bisa. Kayak secepat Jalannya aja dulu. Jalani Jangan aja dulu. proses. Iya. Bentar, ngomong soal AI ini agak keluar ya ini jadi pembahasan ya. Menurut kalian AI itu membantu kita untuk semakin berkembang atau malah itu kan mempermudah kita ya? Ya. Kan beberapa anak kan biasanya kayak enak AI tinggal sekali paste, iya copy paste paste. itu kan Paste. kadang orang kalau kayak gitu kan nggak masuk di otak ya, yang Nah. penting ngerjain gitu kan. Malah Misalkan ada ketergantungan. tugas, iya malah ketergantungannya itu gimana menurut kalian? Dampak dari AI ini sendiri itu ada negatif dan ada positifnya kan sebenarnya. Kalau dipergunakan dengan baik pasti positif dong. Kalau negatif itu kalau nggak baik berarti kan bisa negatif. Nah ini menurut kalian yang di lingkup kita Sebenarnya gimana? balik ke diri sendiri sih semuanya itu kan, yang mengontrol kita bisa menggunakan AI kan diri sendiri. Orang lain itu cuman komen lah ibaratnya, pakai AI pasti AI, cuman komen pasti. Tapi kan orang lain juga bisa kayak apa ya, melarang kita untuk menggunakan AI lah. Jadi kalau mau ditanya cara menanggulanginya itu, kalau plusnya pasti sangat membantu ya, bantu mempermudah. Minusnya ya pasti ketergantungan, terus lebih mudah paham lah. Misalnya kan ada, misalnya kita mau ngambil berita nih, tolong jelaskan berita ini, kan ChatGPT itu lebih detail lah ibaratnya. Itu sih mempermudah. Cuman ya kalau untuk menuju Indonesia emas sih menggunakan AI terus kayaknya nggak mungkin bakal emas. Dari lingkup terdekat aja pun, di kelas ataupun di fakultas, kita kan sebagai orang olahraga kan pastinya lebih kayak menyukai lapangan. Kadang kita tuh kayak pikir deadline-nya masih panjang, masih berapa hari lagi, santai lah. Nah, tapi pas tiba-tiba nih, aduh Mas Habib. iya aduh aku submit kurang jam, AI lah. Walaupun dari segi entah itu dosen ataupun tim penilai kurang dicermati lah, tapi ya kita itu secara nggak langsung mentergantungkan diri kan ke teknologi ya. Walaupun teknologi AI itu pun dalam tanda kutip membantu, tapi setidaknya kita kan kayak ada usaha lah. Ya itu sih, AI itu ada plus minusnya ya, kayak yang disebutkan Adi tadi, kayak di lingkup kelas membuat presentasi PowerPoint itu sebenarnya kita dimudahkan untuk memberikan poin-poin yang ada yang harus dicantumkan di PPT tersebut, seperti membuat poin-poin, kita masukkan prompt yang benar ke dalam ChatGPT tersebut, maka ChatGPT akan memberikan poin-poin yang nantinya kita akan masukkan dalam PPT. Nah dari situ kita hanya sebatas itu saja, mungkin kemudian kita akan menjelaskan secara rinci terkait deskripsinya secara mandiri tanpa bantuan ChatGPT. Karena kenapa harus begitu? Karena kognitif atau public speaking dari seorang mahasiswa itu akan dilatih dari situ sih. Kayak poin-poinnya saja dari ChatGPT, nanti kita akan mendeskripsikan secara langsung tanpa melihat atau kita sudah menyiapkan materi dari rumah sih. Nah dari segi negatifnya sih cukup banyak ya mungkin dari menurut saya, karena ChatGPT itu membuat ketergantungan seperti Adit yang katakan tadi. Ketergantungan itu membuat dapat menyebabkan mahasiswa malas-malasan, karena dalam hitungan menit saja sebuah jurnal dapat diketik oleh ChatGPT. Walaupun sebenarnya itu jurnalnya kadang nggak bisa diakses. Iya, diakses. Tapi itu pengalaman. Dalam garis besar itu
dalam garis besar itu sih dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari teknologi. Kita harus kita harus pandai-pandai memilah dan memilih teknologi mana yang dapat menguntungkan dan teknologi mana yang dapat merugikan. Oke, mungkin yang terakhir ya teman-teman. Dari semua yang udah kita bahas tadi, apa sih yang sebenarnya poinnya itu dari filosofis olahraga itu sendiri? Mungkin dari dunia sepak bola dulu deh, yang entah itu dari yang pertama kan kita bahas tentang tragedi. Nah itu mungkin nilai filosofisnya kita lebih berpikir secara panjang bagaimana cara kita memanusiakan manusia dan menghargai tentang kemanusiaan akhirnya. Terus yang topik selanjutnya mungkin kurang lebih sama lah, kita menghargai kemanusiaan, humanis lah. Nah, terus yang tentang AI ini mungkin kita bisa ambil nilai filosofis. AI itu bukan hanya sekedar membantu, tapi juga ada dampak yang berpengaruh. Jadi kita itu harus mengendalikan diri, bagaimana cara kita memposisikan dalam keadaan tersebut. Dari Rino, Mungkin nilai filosofis yang dapat kita ambil yaitu kemanusiaan tadi, seperti nilai-nilai, kemudian nilai kerjasama, kebijakan yang tepat, kebijakan yang berpengaruh kepada masyarakat luas, kemudian pemimpin yang memandanglah masyarakat di bawahnya, yang dipimpin, yang pemimpin harus mengarahkan kemana tujuan Indonesia, kemana negara ini akan dibawa. Kemudian topik selanjutnya tentang AI mungkin kita harus lebih bijak untuk menggunakannya. Mungkin itu sih. Filosofis olahraga. filosofis. Yang dapat tadi ada tadi. ya. Kalau filosofis olahraga ya paling tentang nilai kerjasama seperti kita, kesetaraan olahraga maupun hal lainnya. Terus lebih merubah sistem pendidikan Indonesia sih, supaya Indonesia ini menjadi negara yang dipandang orang lain. Kita berkaca dengan seperti negara Asia dan lain-lain lah, kayak Jepang yang maju, Cina yang maju, yang dimana dari SD itu udah membaca gitu, membaca. Misalnya jam istirahat tuh membaca. Kalau di Indonesia kan jam istirahat tuh main lah, kantin sepak bola gitu kan, sampai masuk kelas udah basah baju. Nah itu sering banget. Teman-teman, jadi itu tadi pembahasan terkait dengan filsafat dan juga filosofis olahraga, ya kan? Ternyata seru ya teman-teman, kita membahas terkait dengan filsafat. Gak kalah ini ya, ternyata gak kalah menarik ya pembahasan tentang filsafat olahraga. Banyaklah luas filsafat itu. Banget. Gak sia-sia olahraga ada filsafat, teman-teman. Buat kita itu makin kritis dan juga makin berpikir, Menambah wawasan. ya. Walaupun kayak kita bagian olahraga kayak mencernanya kayak Apa sih? Ini ya. Walaupun ini kayak awam ya mungkin bagi anak-anak olahraga, kayak filsafat. Belajar apa filsafat tuh di olahraga? Pasti kalau ditanya orang, kamu mari kimat kelopo filsafat. Olahraga kok ada filsafat? Oh, apa ibu? Kan pasti kayak ada filsafat di olahraga. ya, begitulah akhir kita dari podcast ini. Ya, benar. Kopi sudah habis. Sekian dari kita. Itu adalah cerita kita. Ya, Bang. Sampai bertemu Sampai bertemu lagi di di konten episode selanjutnya. Ya, oke. Episode 2 kalau ada.